Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Kevin Aditya. Jadi kali ini aku bakal ngebahas tanggapan orang-orang tentang Kamen Rider Zero One di Twitter. Ya, sebelum bahas-bahas ini dimulai, ada baiknya aku ngingetin bahwa teman-teman yang belum subscribe, buruan di subscribe. Nanti bakalan ada konten-konten menarik dari aku setiap minggunya. Jadi buruan subscribe dulu. Jadi teman-teman sekalian, Kamen Rider Zero One sudah tamat ya. Jadi aku akan memberi tanggapan kepada tanggapan orang-orang yang ada di Twitter pada tanggal 30 saat Kamen Rider Zero One tamat di episode 45. Jadi aku sudah melihat reaksi-reaksi teman-teman dari Facebook juga. Ada yang menyalahkan bahwa wah ini penulisnya salah nih untuk ngasih skrip atau story nih. Lagi-lagi nyalain Yuya Takahashi. Oke, jadi kali ini aku bakal melihat tanggapan orang-orang ke Twitternya Yuya Takahashi. Jadi pertama aku bakal ngebacain ini tweet dari Yuya Takahashi pada tanggal 30 saat Zero One sudah tamat. Dia mengetweet dengan kata-kata, Kamen Rider Zero One, terima kasih telah menonton selama setahun. Berdoa untuk mimpi cerah dan masa depan di setiap hati. Jadi ini ada terjemahan dari Google Translate ya teman-teman. Jadi Yuya Takahashi ini mengumumkan bahwa ya Zero One udah tamat dan dia berterima kasih kepada penonton yang sudah setia menonton selama setahun. Dan apa reaksinya? Yang pertama, ini ada dari Naoki ya. Dia bilang ya terima kasih untuk setahun ini ya. Dan tolong lakukan yang terbaik untuk pembuatan film-film selanjutnya. Masih positif. Selanjutnya dari Akepon. Dia mengatakan bahwa terima kasih untuk tahun ini. Oh, dia sangat sangat jengkel dengan corona. Mungkin ya ini yang membuat cerita Kamen Rider era Reiwa ini rada acak-adut gitu ya. Soalnya di pertengahan episode itu pertengahan series itu dihentikan masa penayangannya gara-gara corona. Mungkin seperti itu. Kemurnian Yuma Gear sangat mempesona. Karena ada hati maka etikat buruk muncul. Dan karena ada hati bla 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 bla. Terima kasih juga untuk karakter yang menarik dalam karya ini. Ya jujur aja untuk karakter-karakter yang ada di Zero One ini sangat-sangat unik ya. Dari Aruto, si lakon main karakter si Zero One itu dia kocaknya dapet. Dia setiap episode dia berkembang, building karakternya dari yang nggak tahu gimana caranya jadi CEO sampai seterusnya dia udah bisa handle perusahaannya dia sendiri. Untuk Fua ini yang aku sangat salut ya dari karakter Fua ini. Dia kayak main karakter dari Zero One ini. Maaf ya untuk Naruto ya. Si Fua ini sangat bagus untuk perkembangan karakternya sendiri. Begitupun juga Yua, Jin, Horobi. Itu Horobi dapat banget untuk aktingnya juga. Amatsugai aku rasa kayaknya ini deh. Development karakternya kurang. Kalau Izu dapat sih. Selanjutnya dari TNX _ TZK. Jadi aku bakal ngasih tahu komentarnya dari terjemahan Google Translate ya teman-teman. Sekali lagi Google Translate. Jadi kalau aku ada salah kata ya mohon dimaafkan. Jadi isi tweetnya seperti ini. Meskipun saya harus mengurangi jumlah cerita, saya terkesan bahwa saya bisa mendarat dengan baik. Wow, apa yang mendarat nih? Jenis cerita apa yang memiliki jumlah cerita yang awalnya ingin saya gambar? Mungkin tidak masalah untuk menceritakan sebagai cerita sampingan dalam V-Cinema. Oh, jadi untuk TNX ini berharap ya, Zero One ini ada V-Cinemanya. Jadi ya nggak masalah sih kalau misalnya dilanjut ke V-Cinema juga. Toh si Fua, Yua, Amatsugai, Jin, dan Horobi itu sangat berpotensi untuk dijadikan V-Cinema juga. Ya ini sebenarnya nih di
series Kamen Rider Zero One ini episodenya tuh gak hanya 45, bahkan bisa sampai episode 49. Gara-gara corona, sekali lagi ya, itu episodenya dipotong beberapa. Jadi ya seperti kayak yang kalian lihat ini sekarang, Zero One ini. Ini juga lagi-lagi positif reaksinya. Reaksi positif, terima kasih untuk 1 tahun. Ketika saya mencoba untuk melihat seri Kamen Rider, saya lihat ketika saya masih kecil, bla bla bla. Oke, saya menonton, saya merasa senang seperti anak kecil. Jadi dia saat menonton Zero One ini, dia bernostalgia seperti dia saat masa kecil menonton Kamen Rider yang ada di eranya saat itu. Nggak tahu itu Kuga, Ichigo mungkin, atau Black. Masih positif. Lanjut. Nah, ini dari Ryoku. Terima kasih banyak telah membuat karya yang luar biasa bernama Zero One. Yuya, mungkin itu yang dia maksud. Harapan untuk skrip X8 sangat tinggi, tapi saya pikir sangat luar biasa menulis skrip untuk situasi sulit saat ini. Ya, dia salut sih sama Yuya Takahashi dan tim bisa menyelesaikan Zero One ini dengan cukup baik menurutku. Kami menantikan pekerjaan masa depan dan versi novel Zero One yang kami harapkan untuk keluar. Jadi, Kamen Rider itu nggak hanya mempersembahkan film, series, ataupun V-Cinema aja. Kamen Rider juga ada novelnya juga. Seperti di series X8 ataupun Kamen Rider Vice yang saya tahu. Mungkin kalau kalian tahu beberapa novel dari Kamen Rider, bisa tulis di komentar. Masih positif nih. Ya, jadi ini ada dari Nyan Kororon. Dia bilang itu yang terbaik. Terima kasih banyak. Keren banget bisa melihat langsung esensi dari Kamen Rider. Wow. Saya menantikan versi filmnya. Jadi teman-teman sekalian, Kamen Rider Zero One ini gak langsung tamat. Memang seriesnya sudah tamat di episode 45, tapi ini ada bocoran lagi. Kamen Rider Zero One masih lanjut di movie-nya. Setelah tamat, sebelum ini tamat nih ya, sebelum masuk ke di end-nya nih ya, ada satu karakter yang mencuri perhatian. Jadi dia datang bawa ini Kamen DX Zero One ini, tapi plate-nya diganti. Dengar namanya Kamen Rider Eden. Dia sudah dikasih DX Zero One driver dengan faceplate yang berbeda dan progress key dari Azu. Jadi Azu di sini masih hidup dan ingin menghasut orang-orang yang ada di series Kamen Rider Zero One. Ataukah mungkin beberapa CEO atau vice president dari beberapa perusahaan, dikarenakan di Kamen Rider Zero One ini nggak hanya 2 perusahaan, yaitu Hiden dan Zaya. Jadi ada banyak, ada Ginet dan masih banyak lagi. Dan menurutku ya, beberapa perusahaan itu sebenarnya bagus untuk digali di series Kamen Rider Zero One, tapi sayangnya tidak ada yang digali selain Hiden dan Zaya. Menurutku itu minusnya di sana. Nah, ini ada reaksi negatif dari beberapa fan. Ini dari Jepang. Sejujurnya, apakah itu berarti mati? Selain itu tidak ada kebangkitan. Sambil menggambar pertumbuhan Izu yang telah mencapai titik mimpi sepanjang tahun, sambil menggambar perkembangan yang bertujuan untuk mimpi bersama dengan manusia dan Yumagir dalam penampilan 02 lah keripik kicot yo. Anda dapat dengan mudah menghancurkan semuanya. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan tahun depan. Ini mungkin Zenosin ini komplain ke scriptwriter ataupun Yuya Takahashi-nya sendiri tentang kematian ataupun kebangkitan. Ya, jadi di seri Zero One ini ada karakter yang mati kemudian dibangkitkan lagi, yaitu Izu dan Jin. Nah, si Izu ini sebelumnya kan mati. Terus Sesta, Yumagiri yang satunya tuh, yang cakep tuh, dia bilang kalau si Izu ini kalau mati nggak ada backup-annya lagi. Otomatis aku dan teman-teman sekalian kan berpikir, oh ini berarti Izu ya udah permanen mati kan. Dan ternyata
di episode terakhir Izu hidup lagi. Aku rasa itu inkonsisten untuk writernya si Yu Takahashi. Tetapi ada tetapinya. Si Izu ini ya bangkit lagi, cuman memorinya itu ke reset. Jadi dia nggak kenal Aruto, dia nggak tahu tugas-tugasnya di perusahaan Hiden. Jadi dia itu running system lagi, dia belajar lagi tentang perusahaannya tersebut. Dan ini lagi, dia nge-tweet lagi, apakah ini lelucon? Apakah yang terjadi dengan Izu? Ya itu tadi, yang gue sebut, Izu balik lagi tapi memorinya ke reset. Lanjut. Oke. Ini ada dari Ailsoy, ini pakai bahasa Inggris ya. Bentar, aku pikir-pikir dan mencerna. Done with Kamen Rider Zero One. Good at the start, kingdom in the middle. Jadi baik di awal, kemudian ya payah di pertengahan, dan sangat bagus di endingnya. Fight scenes-nya juga bagus dan sangat suka endingnya. Dia sangat suka endingnya jadi si Ailsoy ini ya. Tapi dia sedih karena the best robot girl lost her memories. Jadi si Izu ini memorinya itu hilang, dia sedih banget. Ya, jadi ya menurutku ya, memang di start series nih bagus banget di arc Metsuboujinrai.net. Jadi 1 sampai 16 episode atau 1 sampai 15 episode itu bagus banget menurutku ya. Intimidasi dari Metsuboujinrai-nya juga kena. Dan itu masih konsisten banget di episode-episode awal. Dan debut Shining Hopper Assault itu sangat keren banget, mantep. Nah, semenjak di middle nih, ini sangat kacau nih di Towser Arc ini menurutku ya. Terlalu lama dan apa ya, si Amatsuga ini menurutku actingnya tuh kayak lebay gitu kan, kayak rakus akan kekuasaan gitu. Dan dia itu ya gimana ya menurutku ya, ya itulah really good at the end. Dan si Amatsuga ini tiba-tiba taubat karena satu anjing Yumagir. Dia flashback si anjing robot atau anjing Yumagir itu, terus tiba-tiba dibuat sama Hiden. Anjing Yumagir tiba-tiba ya taubat gitu. Aku bertobat menjadi orang yang jahat dan serakah gitu. Nah, tapi untuk endingnya menurutku udah bagus. Apalagi di fight scene Aruto versus Horobi itu menurutku baik, sangat baik juga sih. Ya, termasuk baik. Selanjutnya, ini ada dari Indonesia ya mungkin ya. Namanya Indra 021603. Dia mengatakan sudah selama 1 tahun mereka bermain seri Kamen Rider Zero One era Reiwa pertama. Kamen Rider ceritanya bagus dan banyak konflik antar manusia dan robot Zero One. Menantikan film movie-nya yang akan rilis 18 Desember 2020. Nah itu ya, 18 Desember 2020 movie barunya. Menantikan film akhir. Terima kasih semuanya. Jadi kemungkinan konklusi yang sebenarnya atau kesimpulan dari film atau series yang sebenarnya ada di film Zero One yang akan tayang pada tanggal 18 Desember 2020. Jadi nantiin aja rilisnya. Konflik antar manusia dan robot Zero One, yaitu sudah diwakilkan oleh Aruto dan Horobi ya di akhir series. Dia bertarung. Sebenarnya tuh pertarungan manusia dan robot itu ini loh bisa lebih epic lagi. Bisa aja sih kalau misalnya beberapa Yumagir atau Yumagir yang banyak itu mengamuk dan tiba-tiba ya nyerang ini si Aruto gitu dengan komando Horobi. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi kan, mau diapain lagi. Selanjutnya ada tweet dari teman kita yang ada di Indonesia nih ya. Dia mengatakan bahwa Bye Bye Zero One lumayan bisa dinikmati selama setahun ini. Ending final form merasa best form ini ya, yang bikin teman-teman gedek itu ya. Memang baru kali ini selama series Kamen Rider yang ada
Walaupun belum ada pernyataan resmi juga sih. See you soon in December movie-nya. Welcome to Kamen Rider Saber. Jadi kita harus sabar untuk menantikan movie Kamen Rider Zero One. Dan Kamen Rider Saber minggu depan sudah tayang ya, episode perdana. Jadi di sini final form rasa best form. Ini final form rasa best form ini ya. Bandai lagi-lagi jual, bisa-bisanya ngejual item progress key di saat ending Kamen Rider Zero One. Ini yang aku bikin pusing ya. Aduh, beli lagi. Final form rasa best form. Ini progress key-nya itu beda sebenarnya. Depan ini plate-nya diganti, plate-nya Kamen Rider Zero Two. Lebih bling-bling gitu ya. Tapi tulisannya di sini masih Rising Hopper Jump. Dan ini banyak dikatakan oleh teman-teman sekalian, ini versi Rising Hopper Realizing. Nah, apa yang membedakan form Realizing ini dengan form-form yang lain dan form Rising Hopper, yaitu base form dari Kamen Rider Zero One? Jadi gini, base form sendiri yaitu Rising Hopper, dia mempunyai stat yang bisa dikatakan ya normal lah seperti base form rider yang lainnya. Tapi di Rising Hopper ini dia memiliki power up lebih daripada Kamen Rider Zero One form Rising Hopper. Jadi itu yang membedakan. Formnya sama aja, persis sama aja, sama kayak Kamen Rider Zero One Rising Hopper, nggak ada bedanya. Udah, cuman di power up aja dibedain. Sebenarnya kesel banget sih. Jadi bisa aja sih si Aruto ini mengakses form Kamen Rider Zero Two. Kenapa? Dikarenakan kekuatan dari Kamen Rider Zero Two itu lebih kuat daripada Kamen Rider Zero One versi Realizing. Itu sih yang aku masih ganjal. Kenapa si Aruto itu masih pakai Rising Hopper yang versi Realizing, sedangkan Kamen Rider Zero Two itu formnya cuma dipakai 2 kali aja di series Kamen Rider Zero One. Itu sangat disayangkan sekali. Lanjut, ini dari Jeff 2993. Jadi intinya, biar cepet nih ya, the final fight was pretty good, sangat bagus, dan endingnya the bitter sweet, jadi pahit. Ya mungkin karena si Izu memorinya kereset. The patching really took a hit with the Tozer Arc. Ya, ini sangat banyak yang mempermasalahkan Tozer Arc. Sebelumnya aku sudah bilang Tozer Arc itu kelamaan. Ya, kelamaan banget untuk dibahas. Sampai 5 pertarungan Humagir. Itu buang-buang waktu menurutku ya. Didn't have that Corona took out 4 episode from the final count. But I totally enjoyed it. 8/10. Jadi dia merating Zero One ini 8/10 untuk keseluruhan. Oke, bisa sih. Wah, ini bahasa apa ini ya? Kamen Rider Zero One. Waduh. Tolong saya. Aduh, terjemahan dong. Siap. Ini dari Miracle Marvel. Ini bahasa apa nih? Oh, ini bahasa Ibrani ternyata ya. Pelindungan untuk Kamen Rider Zero One. Jawaban dengan konsep manusia terhadap AI. Tetapi kebalikannya. Biasa kali ini robot penting bagi kemanusiaan dan emosi manusia. Saya juga emosi ini bacanya. Karena kesusahan. Apa artinya ini? Yang menciptakan kejahatan baik pada manusia maupun robot. Sel yang dimulai dengan baik jatuh di tengah dan kemudian mendapat masalah karena corona. Udah jatuh ketimpa tangga dan nyaris tidak keluar darinya. Tetapi setidaknya ada akhir yang memuaskan. Ya, jadi buat kalian yang ngedumel ataupun mangkel sama ini Zero One, ya enggaknya lah kita udah tahu kan endingnya seperti apa, konklusinya seperti apa. Walaupun ini dilanjutkan lagi di movie Kamen Rider Zero One yang akan tayang bulan Desember. Jadi ya syukuri aja lah. Ini si Takahashi dan tim Zero One ini udah selesai untuk menyelesaikan tugasnya. Good job. Lumayan sih. Dan rating yang diberikan oleh Miracle Marvel ini jumlahnya 7/10. Ini cukup ya untuk
series Kamen Rider Zero One sendiri. Tapi menurutku kurang untuk pembuka era Reiwa. Sekali lagi ini opiniku ya. Jadi kalau menurut kalian sudah memuaskan, ya itu terserah kalian. Next. Oh, jadi itu aja tanggapan teman-teman di Twitter tentang Kamen Rider Zero One. Jadi selama ini kita melihat Kamen Rider Zero One ini dapat nilai apa aja sih dari satu series ini. Jadi aku sudah menyimpulkan bahwa nilai yang kita dapat dari series ini adalah balas dendam itu bukan jalan keluarnya. Jadi untuk kalian yang suka balas dendam nih sama orang, itu nggak baik ternyata ya. Untuk menyelesaikan permasalahan ya harus dihadapi, ya harus lapang dada gitu ya, legowo gitu ya. Jangan ya udah balas dendam ke orangnya, wah aku mau nyikat orang ini ya itu nggak boleh. Dan kedua, kekuatan yang terbesar itu bukan seberapa kuat kamu, tapi kekuatan dari hati kamu untuk ya menyelesaikan permasalahanmu sendiri. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton review tanggapan dari teman-teman yang ada di Twitter. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang belum subscribe buruan. Tiap 1 minggu aku bakal ngasih konten-konten menarik untuk kalian semua. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe sekarang juga. Di sini Kevin Aditya pamit. Dadah.